Materi pertama yaitu proyek. Definisi proyek. Menurut Nurhayati, proyek diartikan sebagai upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan penting yang telah dibuat dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Dimyati dan Nurjama, proyek adalah usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Selanjutnya, karakteristik proyek. Karakteristik proyek terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama memiliki batasan waktu, yang kedua terdapat batasan atau skop, yang ketiga penuh dengan ketidakpastian, yang keempat menghasilkan produk yang unik, yang kelima memiliki sumber daya, dan yang keenam memiliki sasaran dan petunjuk spesifik. Selanjutnya terdapat siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu proyek yang direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek sudah disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan proyek tercapai. Terdapat 4 tahapan siklus hidup proyek yang terdiri dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Siklus hidup proyek dapat digambarkan sebagai gambar berikut yang ada di samping. Selanjutnya penjelasan gambar siklus hidup proyek. Yang pertama terdapat tahap inisiatif atau initiation yang merupakan tahap awal kegiatan proyek. Sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Permasalahan yang dihadapi dalam tahap ini akan diidentifikasi terlebih dahulu serta penyelesaian permasalahan akan didefinisikan. Ketika sebuah solusi telah ditetapkan, maka seorang manajer proyek akan ditunjuk sehingga tim proyek dapat dibentuk. Yang kedua, terdapat tahap perencanaan atau planning. Proyek akan masuk ke dalam tahap perencanaan apabila sudah ditetapkan ruang lingkupnya dan tim proyek terbentuk. Perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Yang ketiga, terdapat tahap pelaksanaan execution. Ketika perencanaan sudah didefinisikan dengan jelas dan terperinci, maka aktivitas proyek siap untuk dilaksanakan. Akan tetapi, sebelum dimulai pelaksanaan, akan dilakukan persiapan terlebih dahulu oleh pemimpin proyek untuk mempersiapkan pelaksanaan proyek di lapangan atau tujuan proyek secara fisik yang akan dibangun. Pada saat pelaksanaan yang berlangsung, beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan mengontrol penyelesaian hingga hasil akhir proyek. Yang keempat, terdapat penutupan atau pengakhiran atau closure. Pada tahap ini, proyek akan berakhir dan hasil akhirnya akan diserahkan kepada pelanggan sehingga tim proyek akan dibubarkan. Langkah akhir yang perlu dilakukan adalah yaitu melakukan post implementation review untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini merupakan pemikiran mengenai manajemen yang ditunjukkan untuk mengelola kegiatan yang berbentuk proyek serta akan menggambarkan suatu komitmen sumber daya dan manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang penting dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam manajemen, proyek akan menerapkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, cara teknis yang terbaik dan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam kinerja biaya, mutu, dan waktu. Kemudian ada tujuan utama dari manajemen proyek adalah agar proyek dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, efisien, dan mencapai hasil yang diinginkan. Karena apabila proyek yang dibiarkan berlarut dalam pengerjaannya harus dilakukan penjadwalan ulang. Kemudian penjadwalan proyek ini melibatkan pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh proyek agar proyek yang dijalankan dapat mencapai efektivitas dan efisien. Selain itu, manajemen proyek memiliki peran yang penting dalam perencanaan dan harus disepakati bersama antara para pemegang kepentingan yang terlibat pada proyek tersebut. Kemudian di sini ada tujuan manajemen proyek. Manajemen proyek memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang optimal dalam hal waktu, biaya, dan kualitas.
Manajemen proyek mencakup berbagai proses, teknik, dan alat yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan dapat menimbulkan resiko yang terjadi di dalam proyek. Tujuan dari manajemen proyek ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengelola resiko, kedua memaksimalkan potensi tim, yang ketiga menciptakan perencanaan yang tepat, yang keempat memanfaatkan peluang, dan yang terakhir yaitu mengelola integrasi. Kemudian ada fungsi manajemen proyek. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Dalam fungsi ini, manajemen proyek memiliki tujuan dalam pengambilan keputusan yang mengelola data dan informasi yang dipilih untuk dilakukan di masa yang akan datang, seperti akan menyusun rencana jangka panjang ataupun jangka pendek. Dalam fungsi ini, manajemen akan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, melakukan perencanaan atas proyek yang akan dijalankan, dan melakukan pengorganisasian. Yang kedua ada fungsi organisasi. Dalam fungsi ini memiliki tujuan untuk mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang memiliki aktivitas masing-masing dan saling berhubungan dan akan saling berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti menyusun ruang lingkup aktivitas. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi pelaksanaan. Nah, fungsi pelaksanaan ini bertujuan untuk menyelaraskan seluruh pelaku organisasi dalam melaksanakan kegiatan atau proyek, seperti pengarahan tugas serta akan memberikan motivasi kepada para pelaku. Dalam fungsi ini, manajemen akan melakukan pengisian staf kepada bagian-bagian proyek dan diberikan pengarahan kepada para stafnya. Kemudian yang terakhir ini ada fungsi pengendalian. Fungsi ini bertujuan untuk mengukur kualitas penampilan dan penganalisisan serta pengevaluasian kegiatan, seperti akan memberikan saran atas perbaikan proyek yang dijalankan. Sehingga dalam fungsi ini manajemen proyek akan melakukan pengawasan, pengendalian, dan koordinasi. Kemudian ada jenis-jenis manajemen proyek. Yang pertama itu ada proyek konstruksi. Proyek konstruksi ini seperti proyek gedung, pembangunan, jembatan, atau jalan raya. Kemudian ada manufacturing industry project. Nah, ini tuh contohnya berupa kegiatan dalam merancang proyek sehingga terbuatnya suatu hasil atau produk. Yang ketiga ada proyek pengembangan produk baru yang merupakan gabungan dari proyek penelitian dan pengembangan dengan proyek padat modal. Nah, yang keempat ada proyek infrastruktur. Nah, ini tuh merupakan proyek yang menyediakan kebutuhan untuk masyarakat luas dalam hal prasarana transportasi, waduk, pembangkit listrik, dan penyedia sumber air minum. Kemudian yang kelima itu Research and Development Project. Ini merupakan suatu penelitian dan pengembangan hingga terjadinya sebuah hasil dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki suatu pelayanan, produk, atau metode tertentu. Dan ada proyek pelayanan manajemen. Ini merupakan proyek yang berkaitan dengan fasilitas non-fisik atau jasa dari perusahaan, seperti pengembangan sistem informasi perusahaan dan peningkatan produktivitas dari karyawan. Kemudian yang terakhir itu ada Capital Intensive Project. Ini merupakan proyek yang mempunyai bentuk skala modal yang besar. Contohnya seperti pembelian dan pengadaan suatu barang, pembebasan tanah, dan pembangunan suatu fasilitas produksi. Selanjutnya yaitu ada komponen dalam manajemen proyek. Dalam manajemen proyek ini terdapat beberapa komponen penting dari suatu proyek, yaitu ruang lingkup atau scope, waktu atau time, biaya, cost, dan kualitas atau quality. Komponen ini akan menjadi batasan dalam pelaksanaan proyek atau kriteria yang harus dipenuhi dari layanan dan produk yang dihasilkan. Komponen manajemen proyek ini akan digambarkan dalam bentuk segitiga manajemen proyek. Berikut disajikan gambar dari segitiga manajemen proyek sebagai berikut. Kendala utama proyek. 1. Yaitu waktu. Waktu merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjalankan suatu proyek. Hal ini dikarenakan setiap proyek memiliki batasan waktu dalam penyelesaiannya. Ada yang membutuhkan waktu yang panjang dan ada juga yang hanya membutuhkan waktu singkat dalam penyelesaiannya. Yang kedua yaitu biaya. Dalam pelaksanaan proyek pastinya memerlukan biaya seperti biaya tenaga kerja, biaya peralatan, ataupun biaya sumber daya lainnya. Untuk itu, penganggaran biaya sebelum proyek dimulai sangat penting dilakukan karena untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan sudah sesuai dengan perkiraan biaya yang dibuat. Yang ketiga yaitu ruang lingkup.
ruang lingkup merupakan hasil dari proyek yang ingin dicapai ataupun batasan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam sebuah proyek. Dalam proyek, hasil akhir harus didefinisikan secara spesifik dan dapat dikomunikasikan kepada seluruh anggota yang menjalankan tugasnya dalam proyek. Yang terakhir yaitu kualitas. Kualitas menjadi kriteria yang telah ditetapkan bersama oleh pemberi dan penerima proyek untuk dicapai sebagai standar kualitas dari produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada kendala dalam manajemen proyek. Yang pertama, sumber daya yang tidak cukup memenuhi. Yang kedua, waktu terlalu singkat. Yang ketiga, kendala komunikasi. Yang keempat, masalah dana. Materi selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen proyek. Pengendalian manajemen proyek adalah suatu proses yang terintegrasi dalam manajemen proyek yang dirancang untuk memonitor, menilai, dan mengatur berbagai aspek dari proyek untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian manajemen proyek akan meminimalkan resiko dan memaksimalkan kesuksesan proyek dengan memastikan bahwa proyek tetap sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Pengendalian manajemen proyek perlu dilakukan untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan yang sudah dibuat dengan pelaksanaan proyek. Setiap pekerjaan yang dilakukan harus diinspeksi oleh pengawas lapangan untuk memastikan sudah sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya yaitu fungsi pengendalian manajemen proyek. Pengendalian manajemen proyek memiliki dua fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi pemantauan dan fungsi manajerial. Dengan pemantauan yang baik terhadap semua kegiatan proyek akan memaksa unsur pelaksana untuk bekerja dengan cakap dan baik. Serta dengan adanya fungsi manajerial pada proyek yang kompleks dan mudah terjadi perubahan pemakaian pengendalian akan memudahkan manajer untuk segera mengetahui bagian pekerjaan yang mengalami kejanggalan atau memiliki performa yang kurang baik sehingga dapat dilakukan usaha untuk mengatasi kejanggalan tersebut. Materi selanjutnya yaitu manfaat pengendalian manajemen proyek yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, dengan melakukan pengendalian manajemen proyek akan memantau progres proyek secara terus-menerus. Hal ini akan membantu mengidentifikasi sejauh mana proyek tersebut sudah mencapai tujuannya serta mengetahui masalah yang perlu ditangani. Yang kedua, untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada rencana proyek sebelumnya. Dengan adanya pengendalian manajemen proyek dapat membantu mengidentifikasi potensi terjadinya keterlambatan serta akan mengatasi hal ini agar proyek dapat selesai dengan sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, memungkinkan identifikasi dan mengelola risiko proyek secara efektif melalui pemahaman risiko sehingga dapat mengambil tindakan yang preventif untuk mengurangi dampak negatif. Yang keempat, membantu mengelola sumber daya secara efektif termasuk melakukan pemantauan dan penjadwalan sumber daya untuk memastikan sudah digunakan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, dengan pengendalian manajemen proyek dapat mendorong komunikasi yang terbuka dan efektif antar anggota tim proyek serta para pemangku kepentingan. Dengan adanya komunikasi yang efektif dapat membantu menyampaikan informasi proyek yang penting serta tidak terjadinya kesalahan dalam menjalankan proyek. Materi selanjutnya langkah-langkah dalam pengendalian manajemen dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama yaitu dalam menentukan standar performansi sesuatu yang akan dikendalikan, di mana standar ini bisa berupa spesifikasi teknis, biaya yang dianggarkan, jadwal, serta kebutuhan akan sumber daya yang digunakan. Langkah yang kedua, membandingkan antara performansi aktual dengan performansi standar hasil pekerjaan dan pengeluaran yang sudah terjadi dibandingkan dengan jadwal, biaya, dan spesifikasi performansi yang sudah direncanakan. Langkah yang ketiga, melakukan tindakan koreksi apabila performansi aktual secara signifikan yang menyimpang dari yang telah direncanakan sehingga perlu dilakukan tindakan koreksi. Tindakan koreksi ini bisa berupa perubahan pekerjaan, standar, dan juga rencana yang dapat diubah atau penambahan sumber daya. Selanjutnya, jenis-jenis pengendalian manajemen. Ada 5 jenis pengendalian manajemen. Yang pertama adalah pengendalian biaya. Dalam suatu proyek, biaya menjadi salah satu aspek penting dan sangat perlu dikendalikan agar sesuai dengan budget yang telah dianggarkan sehingga dapat memaksimalkan tujuan proyek. Tujuan dari pengendalian biaya adalah untuk membatasi pengeluaran klien dalam jumlah yang telah disepakati serta untuk memperoleh pengeluaran rencana yang seimbang antara berbagai elemen bangunan. Proses pengendalian biaya sebagai berikut: perencanaan sumber daya proyek, terus perkiraan biaya proyek, menyusun biaya proyek, mengendalikan biaya proyek. Yang kedua, ada pengendalian mutu.
merupakan rangkaian kegiatan yang diperlukan agar hasil proyek dapat memenuhi persyaratan, kriteria, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Proyek yang dihasilkan agar memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu proses yang panjang dan kompleks. Nah, proses dalam pengendalian mutu proyek itu dibagi menjadi satu, ada proyek pengendalian mutu, menjamin kualitas, serta mengendalikan kualitas. Yang ketiga, ada penerapan sistem pengendalian mutu, merupakan sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi di setiap untuk kerja kegiatan dan penyedia jasa dalam pencapaian mutu. Tujuan dari sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan penjaminan pencapaian mutu serta berorientasi memenuhi harapan penggunaan konstruksi serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dan yang keempat, ada pengendalian waktu. Sasaran utama pengendalian proyek adalah waktu atau jadwal, sehingga keterlambatan waktu pelaksanaan proyek akan mengakibatkan kerugian serta penambahan biaya dan keterlambatan pemanfaatan produk. Proses pengendalian waktu ini dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi kegiatan proyek, menyusun urutan kegiatan proyek, memperkirakan kurun waktu proyek, menyusun jadwal proyek, serta mengendalikan waktu proyek. Dan yang terakhir, jenis pengendalian manajemen yang terakhir ini ada penerapan SMK 3. SMK 3 merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian risiko. K3 pada setiap pekerjaan konstruksi. Dalam penerapan SMK 3, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko K3.